Selamat sore bagi kita ya. Nilai ini ya. Salam kenal, saya perkenalkan nama saya Tito Silain, tingkat 3 filsafat dari jurusan filsafat ya. Jadi berkenalan dengan Perkenalkan, nama saya Rafael Nenggolan, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi, tingkat 3. jadi kalau saudara Rafael Nenggolan ini ya udah tingkat 3, tapi dia belum apen ya saudaraku ya, belum apen. Jadi saya senang berteman dengan saudara Rafael ini. Kami sudah berkenalan dari tingkat 1, kami MOS lah ya, dari MOS kami sudah berkenalan sampai sekarang ini masih berteman baik lah kita ya. Jadi saya senang untuk belajar firman Tuhan, berbagi firman Tuhan bersama saudara Rafael ini. Jadi saya mau bertanya kepada saudara Rafael, dari mana kira-kira kita percaya akan Tuhan itu? Menurut saudara Rafael, boleh dikasih tanggapan? Kalau saya untuk mengenal Allah, pastinya dari awal ya kan saya lahir dari emang keluarga yang Kristen, tapi memang tidak Advent. Secara garis besar memang Kristen Protestan. Terus ya mungkin mengenal lebih dalam lagi karena ikut sekolah minggu dulu dan gereja, dan karena sekolah juga SMP dan SMA belajar tentang agama, jadi sedikit demi sedikit lebih tahu mengenal Allah. Oke, terima kasih kepada saudara Rafael ya. Jadi dia sudah pernah mengenal akan Allah itu pada waktu dia acara sekolah minggu ya. Saya juga pernah bersekolah minggu karena saya dulu dari HKBP juga ya. Tetapi saya mendalami akan firman Tuhan itu ya. Dari mana kita mengenal akan firman Tuhan itu? Jadi ada pertanyaan yang lebih dalam lagi. Siapa yang menciptakan Tuhan itu? Gitu ya. Jadi Tuhan itu ya, Tuhan itu udah ada. Sebelum semua ini ada, Tuhan itu udah ada. Mari kita buka di dalam, tapi sebelum kita memperdalam Alkitab ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, hamba bertemu kembali dengan saudara hamba sini, Rafael Nenggolan. Saya bersyukur Tuhan, oleh karena masih sampai saat ini kami sama-sama tingkat 3 di sini Tuhan, kami masih kuat untuk menjalani akan perkuliahan kami. Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada saudara hamba ini agar dia terus semakin hari semakin kuat, semakin pintar dan takut akan Tuhan. Sertai kami Tuhan, kami akan belajar akan firman Tuhan agar apa yang kami pelajari ini menjadi berkat tersendiri bagi kami yang mendengarkan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya saudara Rafael Nenggolan ya. Jadi sudah bercerita kalau sudah mengenal Tuhan itu ya dari mulai kecil. Tetapi ya kalau kita lihat di sini di dalam Yohanes 1 ayat 1, boleh dibaca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dengan judul Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi di situ dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi firman itu ya, firman itu adalah Allah. Jadi firman itu sudah ada sebelum penciptaan ini sudah ada. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan ya. Jadi kalau kayak sekarang ini pembuktiannya adalah kayak pohon-pohon itu ya, pohon-pohon, gunung ya, sungai, laut, lembah, itu ciptaan Tuhan. Dari situlah kita melihat akan apa? Akan ciptaan Tuhan itu. Seperti contohnya motor ya, motor ada Honda, ada Yamaha, itu ada penciptanya ya, ada Suzuki, itu nama sang pencipta motor itu. Jadi sama kayak Tuhan juga ya, Tuhan itu menciptakan ada pohon yang bertunas ya, ada biji-biji yang tumbuh dia ya. Nah dari situlah kita bisa melihat penciptaan itu ada ya. Jadi dari penciptaan inilah kita mempercayai kalau Tuhan itu ada ya. Jadi yang di sini juga dikatakan tadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, firman itu sudah ada sebelum apa? Karena Tuhan itu adalah firman ya. Yang kedua adalah bagaimana manusia menuliskan firman Allah gitu ya. Bagaimana manusia menuliskan
akan firman Allah. Boleh dibacakan tadi di Keluaran 31 ayat 18 ya. 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18 dengan judul Musa menerima kedua loh hukum. Setelah selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepadanya kedua loh hukum, loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Ya, tadi dikatakan tadi ya, bagaimana juga Allah itu menampakkan dirinya ya, menampakkan dirinya kalau dia adalah sang penguasa. Dia memberikan dua loh hukum. Jadi hukum itu adalah perintah langsung yang Tuhan tuliskan untuk disebarkan oleh Musa ya, pada waktu itu ya, di mana hukum pertama sampai hukum kelima ya itu adalah antara manusia dan Allah ya. Jadi sedangkan hukum kelima sampai hukum 10 adalah itu perintah dari apa? Perintah untuk manusia menghormati manusia. Jadi itu Tuhan sendiri yang langsung memberikan akan hukum ke-10 itu ya, 10 hukum itu, agar manusia selalu melakukan dan menjalankan akan 10 hukum itu. Apabila kita sudah menjalankan 10 hukum itu ya, Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah bagi kita. Oleh karena kita menjauhi larangannya, melakukan perintahnya ya. Itulah yang membuat kita sangat memuji Tuhan, oleh karena firman Allah ya. Jadi firman Allah itu apa? Jadi Tuhan itu tidak berdimensi. Artinya tidak berdimensi itu dia tidak terbatas gitu ya. Jadi di Amerika juga Tuhan yang sama ada di sana ya. Tuhan yang sama ada ya, di contohnya kayak di Spanyol juga Tuhan yang sama juga ada. Di mana-mana Tuhan itu ada. Tapi Tuhan itu tetap satu ya. Tuhan itu tetap satu, dia tidak berdimensi dan tidak terbatas. Itulah luar biasanya Tuhan itu ya. Pelajaran kita sekarang adalah firman Allah ya. Bagaimana firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Boleh juga dibacakan di dalam Keluaran 20 ayat 1. Keluaran 20 ayat 1. Keluaran 20 ayat 1 dengan judul 10 firman. Lalu Allah mengucap segala firman ini. Oke, ya. Jadi di sini juga dikatakan. Jadi kayak Alkitab ini ya. Alkitab inilah kita mengenal Tuhan ya. Jadi dari Alkitab inilah kita bagaimana tulisan-tulisan itu ya. Tuhan sendirilah yang yang berfirman. Jadi bisa dituliskan dan bisa dimengerti oleh manusia. Jadi dengan Alkitab inilah kita dan alam juga, ciptaan alam juga, kita mengerti Allah itu. Siapa Allah itu? Siapa yang menciptakan semua yang ada di dunia ini adalah Allah ya. Jadi luar biasanya ya, kita juga bagaimana kita untuk menjalani kehidupan ini, ya kita harus percaya dulu kepada Allah. Kalau kita tidak percaya dengan Allah, maka kehidupan ini akan tidak berarti. Karena kita berpikir hidup ini akan lahir dan mati, habis itu selesai. Tetapi kan di dalam pelajaran ini Allah mengatakan bagaimana kita tadi di dalam Keluaran 21 Allah mengucapkan langsung dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan perkataannya sendiri Allah menuliskan semua firman itu agar manusia bisa melakukan apa yang sudah diperintahkan ya. Karena Alkitab ini adalah firman Allah yang dituliskan. Alkitab ini memberikan kepada kita untuk bagaimana kita bisa mengerti, karena Alkitab ini adalah ilmu pengetahuan yang sangat yang kekal ini untuk selamanya. Mungkin kalau buku-buku penulis yang lain ya itu hanya membuat hati senang saja, tapi tidak memuaskan batin dan pikiran. Tapi kalau Alkitab ini kalau kita baca, karena ini adalah firman Tuhan ya, itu akan membuat hati kita tenang, akan membuat kesedihan kita akan terobati, akan membuat yang lemah menjadi kuat. Inilah firman Allah ini. Jadi dengan firman Allah ini, Alkitab ini, di sini kita banyak mengenal akan mengenal firman Tuhan ya. Baru yang pertanyaan yang keempat, mengapa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Tadi kita sudah bacakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman itu adalah Allah ya. Sekarang kita bacakan di dalam Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Lihat saya. Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita
dengan perantaraan para nabi. Iya, puji Tuhan ya. Dari zaman dahulu kala ya, Allah itu, firman Tuhan ini berbicara ya, berbicara kepada nenek moyang kita langsung ya. Itu langsung langsung mereka bertemu langsung tatap mata ya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah ya, karena dialah langsung ketemu dengan nenek moyang kita agar apa? Agar kita selalu melakukan hal apa? Hal yang baik yang disukai Tuhan ya. Jadi firman Allah itu juga sudah dikatakan tadi di dalam Yohanes 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 1 ya. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Iya. Ya. 2 Petrus 2 1 ayat 21. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 21. Karena itu lebih baik mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Oke. Jadi tadi dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 1 ya. Semua perintah-perintah itu berasal dari firman Allah ya. Jadi firman Allah lah yang tertulis di dalam Alkitab ini untuk kita jalankan agar kita mengerti Allah itu ya. Apa sih kehendak Allah itu? Siapa sih Allah itu gitu ya. Jadi firman inilah mengajarkan kepada kita. Apabila kita belajar akan firman Tuhan ini, kita akan mengenal Allah itu ya. Kalau kita mencari Allah itu, kita akan ditunjukkan Allah itu siapa dia gitu ya. Melewati firman-Nya ini, karena firman Allah ini adalah kitab ini sendiri ya. Dia akan menceritakan di sini dari mulai penciptaan sampai akan hari-hari akan mendatang ya. Bentar ya. Tuhan, ya. Pause dulu bisa. Ada teman. Oke, jadi gitu ya saudaraku ya. Jadi bagaimana kita untuk mengenal Allah itu ya, dari alam. Kalau kita pergi ke gunung ya, kita lihat pohon-pohon itu ya. Jadi bagaimana alam menciptakan pohon itu sendiri ya. Betapa luar biasanya Allah itu ya. Kita lihat gunung itu ya, dilukis dengan indah ya, dilukis dengan tangannya sendiri. Ciptaan Allah itu kalau kita pikir-pikir, kenapa bisa gunung itu ya sampai ke atas gitu ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah itu, karena dia adalah firman ya. Jadi kita belajar firman itu bagaimana katanya tadi, firman Allah itu ada di mana-mana. Dia tidak berdimensi, tidak terbatas, dan tidak ada yang membatasi ya. Luar biasa Tuhan itu ya. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan sama saudara tentang bagaimana Tuhan itu? Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang firman Allah ini yang kayak mengganjal gitu ya? Boleh ditanyakan. Apakah firman itu sebenarnya gimana ya gitu? Kenapa kalau kita kan belajar ini sekarang kan tentang masih firman ya. Jadi kalau nanti kedepannya kita ada lagi yang harus kita belajar sekali lagi, atau nanti berkali-kali lagi kalau saudara Rafael juga ada waktu ya. Jadi boleh ditanyakan tentang apa kira-kira yang mau ditanyakan. Untuk pertanyaannya paling Ya, silakan. Tuhan memang tahu kita ini manusia yang berdosa. Oke. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah juru selamat. Walaupun sudah kita berbagai cara udah kita berbuat dosa bagaimanapun, apa sih yang membuat Allah itu selalu mengasihi kita supaya kita mau bertobat kepada Dia, mau selalu balik kepada Dia dan selalu bawa nama Dia dalam hidup kita. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi yang membuat Tuhan itu menerima kita kembali walaupun kita itu berdosa ya, begitu ya. Walaupun kita sudah terus melakukan dosa, tapi Tuhan itu masih menerima kita ya. Seperti Paulus gitu ya, dia sudah melakukan banyak dosa, bahkan membunuh juga, tapi Tuhan memakainya. Karena Tuhan itu adalah kasih ya. Artinya kasih ini adalah bagaimana kita bisa memaafkan orang lain ya. Kita bisa memaafkan orang lain tanpa kita harus membalas. Jadi kalau ada orang lain
yang menyakiti kita ya, itu kita tidak balas, karena Tuhan sendiri ya, Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita, kita harus kasih, karena Allah sendiri adalah kasih ya. Jadi Yesus sendiri adalah kasih, Tuhan sendiri adalah firman itu. Jadi dia menunjukkan di dalam Alkitab ini bagaimana dia mengasihi banyak orang yang sudah berdosa ya, yang sudah berdosa sama seperti kita. Kalaupun kita berdosa, marilah kita minta pengampunan kepada Tuhan agar apa? Agar kita diampuni gitu. Karena kita juga harus datang juga kepada Tuhan itu untuk minta pengampunan gitu ya. Karena kalau kita tidak datang kepada Tuhan itu minta pengampunan ya, karena pintu kasihan juga ada. Jadi kalau sudah tertutup pintu kasihan itu ya, kita sangat sulit untuk pengampunan itu kan, karena semuanya kan dibatas dengan waktu ya. Waktu kita juga ada, hidup kita juga tidak selamanya untuk hidup ya, tidak selamanya untuk hidup, ada batasnya untuk kita akan meninggal nanti juga kan. Disitulah pintu kasihan itu akan tertutup. Tapi selama kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan ya, nanti Tuhan itu akan apa? Akan memberikan kita kesempatan untuk bertobat ya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan selama kita di dunia ini, Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk minta pengampunan ya, karena keselamatan itu ada pada Tuhan, karena dia adalah firman dan dialah yang layak untuk apa? Yang layak untuk memberikan kita kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Jadi pertanyaan saudara ini sangat bagus ya, karena setiap manusia sekarang ini banyak condong melakukan dosa. Memang manusia seperti itu ya, manusia itu sangat condong melakukan dosa. Tapi oleh karena firman Allah ya, firman Allah sudah mengatakan tadi di sini bagaimana kita harus tetap kuat di dalam kehidupan kita ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Wahyu 19 ayat 10. Boleh dibacakan Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat ayat 10. ayat 10. Boleh dibacakan. Aku pun sujud di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Iya, terima kasih atas pembacaan firman-nya ya. Jadi di situ tadi dikatakan ya, jadi kita itu harus menyembah Yesus, karena Yesus adalah firman ya, karena dialah yang memiliki alam semesta ini, karena dialah yang punya akan alam semesta ini. Kalau seperti tadi yang saya katakan, kalau kesedihan kita ya, kita sedih ya, kadang-kadang permasalahan banyak, kita ingat sesuatu hal yang kita cintai ya, orang tua atau sanak famili ya, kita sediakan semua itu. Tapi firman Tuhan ini, bacalah firman Tuhan ini ya saudaraku ya, agar firman inilah yang menguatkan kita. Firman inilah yang mengingatkan kita dalam situasi apapun kita, dia akan selalu menolong kita ya. Situasi apapun yang ada ya, apapun yang kita alami saat ini, kita berkuliah gitu ya. Kalau perkuliahan kita keuangan, boleh kita minta kepada Tuhan ya, Tuhan saya datang berkuliah keuangan ini, bantu saya Tuhan, karena saya percaya karena Tuhanlah jalan kehidupan ya, karena Tuhanlah akan memberikan tunjuk bagi kita untuk apa? Untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang ada, karena Tuhan itu adalah firman ya, seperti jadi di dalam Yohanes ayat 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 itu dia katakan dialah Allah itu ya, dia Allah sendiri. Jadi apapun yang ada di dunia ini ya, kita harus berserah sepenuhnya kepada Allah itu ya. Jadi sangat luar biasa ya, kita merasakan bagaimana kasih Tuhan kepada kita ya saudara ya. Dari mulai kita datang mos ya, kita mos sampai sekarang ini, bagaimana kelemahan kita ya, tapi puji Tuhan kita masuk ke tingkat 3 ya, tingkat 3 semester 6, kita ketemu lagi di sini. Jadi saya senang, saudara juga masih saya lihat bahagia ya di mulai ini ya, bahagia oleh karena ya mungkin banyak teman di sini, banyak yang menguatkan kita, banyak pengalaman hidup juga di sini ya. Apakah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh dosen-dosen kita ya, jadi itu adalah
satu bentuk kasih Allah kepada kita, karena Allah itu adalah firman, dan firman itulah yang akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu mengikut akan firman Tuhan itu ya, jadi mengikut firman Tuhan itu. Jadi mungkin sampai di sinilah akan akan renungan kita dia saudara ya. Mungkin nanti besok lagi kita akan sambung kembali ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tapi sebelum kita menutup akan beribadah pada ini, mungkin ada yang mau didoakan. Apa kira-kira yang mau didoakan? Semangat itu orang tua kuliah saya. Kita bersatu berdoa. Allah kami yang bertata dan bekerja di surga, kami telah belajar akan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajari kami melalui ciptaan-Mu, melalui buku Alkitab yang Tuhan tuliskan dan berikan kepada kami. Bapa yang di surga, hamba di sini dengan Rafael dan Enggolan, Tuhan saudara hamba di sini yang sudah belajar akan firman Tuhan. Tunjukkan padanya Tuhan jalan yang lurus, agar dia berjalan dan selalu mengutamakan akan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, berkati orang tuanya ya Tuhan, dimanapun berada dalam mencari berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati dia di dalam perkuliahan dia, agar di dalam perkuliahan ini Tuhan menjadi selesai pada waktunya, dan nanti pada waktu lulus Tuhan memberkatinya mendapat pekerjaan yang lebih baik Tuhan. Bapa di surga, kami tidak mampu melewati semua ini jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, tetapi tetaplah bersama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan tebus kami. Amin.